Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nazri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian menjelaskan peranan dan fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian menjelaskan hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Kemudian mampu menjelaskan tentang etika tes. Baiklah, terlebih dahulu kita ketahui apa sih pengertian dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Adapun formatif assessment ialah bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Maksudnya ialah formatif assessment ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Kemudian dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Kemudian guru juga dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, asesmen sumatif ialah bentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Asesmen sumatif ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian peranan dan fungsi formatif asesmen dan sumatif asesmen. Bagi seorang guru, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar muridnya. Kemudian, asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentu kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian fungsi dari formative assessment dan summative assessment. Pertama, untuk mengetahui tingkat capaian indikator kompetensi dasar suatu mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kemudian kedua, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk menilai pengetahuan siswa secara individu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian menjelaskan hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Analisis butir soal bertujuan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, sehingga dapat memperoleh gambaran tentang prestasi siswa yang sebenarnya. Kemudian ada prinsip-prinsip konstruksi butir soal. Yang pertama, gunakan tipe tes uraian untuk mengukur hasil belajar yang cocok dan penting. Beritahukan waktu dan tipe untuk tes uraian. Kemudian batasi lingkup bahan tes. Kemudian yang terakhir, pertimbangkan kemampuan peserta tes. Kualitas suatu tes hasil belajar sangat ditentukan oleh kualitas item-itemnya.
tes hasil belajar yang berisi item-item yang berkualitas tinggi walaupun dalam jumlah yang sedikit akan jauh lebih berguna daripada tes hasil belajar yang berisi puluhan item berkualitas rendah yang akan menurunkan fungsi tes dan hasil pengukuran yang menyesatkan. Pengolahan tes hasil belajar dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran dapat dilakukan dengan membuat analisis soal atau item analisis. Kemudian yang terakhir, mampu menjelaskan tentang etika tes. Yang pertama ada kerahasiaan hasil tes. Kemudian yang kedua ada keamanan tes. Keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Kemudian yang ketiga, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Yang keempat, penggunaan tes. Penggunaan tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.